kami melakukan kunjungan ke Museum Bahari. Saya Wafa, Saya Ines. saya Wanadia, Saya Dario. Saya Muhammad Syirasya Putra. Saya Fabian. Dan selamat menyaksikan. Dadah! Yang pertama dalam ruang awal pelayaran Nusantara yaitu perahu kora-kora. Kora-kora adalah perahu tradisional Kepulauan Maluku, Indonesia. Mereka biasa digunakan untuk perdagangan maupun peperangan. Namun pada umumnya adalah sebagai perahu angkatan laut untuk membawa orang-orang dalam perompakan untuk dijarah atau untuk budak. Lalu, ada perahu lancang kuning yang dipergunakan sebagai perahu resmi kerajaan, khususnya sebagai angkutan keluarga istana dan perahu niaga. Perahu ini berukuran cukup besar dan telah digunakan sejak abad ke-18 oleh masyarakat Riau. Lancang kuning merupakan lambang kebesaran dari kerajaan, berdasarkan legenda yang berkembang di masyarakat Riau. Selanjutnya ada bogan atau bagang, yaitu merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang menggunakan jaring dan lampu sehingga alat ini bisa digunakan untuk light fishing atau pemancingan cahaya yang berasal dari Indonesia. Di ruangan penjajah bangsa asing juga terdapat ruangan khusus untuk menyimpan rempah-rempah yang cukup banyak. Dimulai dari ketumbar, adas, kayu oles, lada putih, cengkeh, dan masih banyak lagi. Tingginya keuntungan yang diperoleh dari rempah-rempah mendorong bangsa asing ingin mendapatkan langsung dari sumbernya, yaitu Asia termasuk Indonesia. Sekarang kita masuk pada ruang memorial Museum Bahari. Museum ini dulunya pernah terbakar, tepatnya pada tanggal 16 Januari 2018. Kebakaran ini membuat beberapa bagian dari museum dan juga koleksi yang sangat bernilai mengalami kerusakan. Lalu, rekaman peristiwanya dijadikan koleksi yang menarik untuk dipamerkan serta diambil hikmahnya. Sedikit latar belakang dari Museum Bahari, gedung ini dibangun Belanda sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah. Pembangunan gedung ini dilakukan 3 tahap, yaitu tahap pertama pada tahun 1718, tahap kedua pada tahun 1773, dan tahap ketiga pada tahun 1774. Setelah masa penjajahan kolonial Belanda, bangunan di sisi barat yang berfungsi sebagai gedung rempah-rempah beralih fungsi menjadi gudang logistik tentara-tentara Jepang pada masa pendudukan militer Jepang. Kemudian, pasca kemerdekaan Indonesia, bangunan bekas gedung rempah VOC dan gudang logistik tentara Jepang ini berubah fungsi kembali menjadi gudang milik PTT dan PLN. Pada tahun 1976, bangunan gudang tersebut dipugar dan dipersiapkan sebagai tempat Museum Bahari. Barulah pada tanggal 7 Juli 1977,
bangunan bekas gudang-gudang bersejarah ini diresmikan menjadi bangunan Museum Bahari oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Bapak Ali Sadikin. Tak jauh dari Museum Bahari, terdapat sebuah bangunan juga yang bernama Menara Shah Bandar. Menara ini dulunya berfungsi sebagai menara pemantau bagi kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia lewat jalur laut, serta berfungsi sebagai kantor pabean, yakni mengumpulkan pajak atas barang-barang yang dibongkar di pelabuhan Sunda Kelapa.